Kita pengen tahu nih kalau misalnya sehari-harinya Mbak Wamen sama riwehnya nggak sama kita nih. Kalau hari-hari dan riwehnya Mau kasih ini dong Mbak, tips merawat muka gitu. Kayak gimana? Tapi jangan yang mahal Mbak, kita belum sanggup. kalau cantik kurang cantik apa berdua ini sudah sangat cantik dan awet muda. Apa sih yang bikin koperasi merah putih ini tuh beda sama yang lain? Sebenarnya kalau kita berbicara koperasi itu bukan sesuatu hal yang baru. Ada yang misalkan koperasinya kan waktu itu lagi rame tuh yang titiknya ada di gunung gitu kan. Atau ada pemerintah punya alasan tersendiri. Yang pasti dalam proses pembangunan itu Welcome to our podcast 3 Dara. Yay! Ihi. Berjumpa lagi. Kok malu-malu sih? Apa mau aja. Kita berdua lagi. Soalnya yang satu terbang lagi. Dia terbang lagi. Iya, masih Kemarin udah digini-giniin, belum balik-balik nih. Masih ada di Gias. Semangat Betul. buat Michelle ya, yang masih liputan otomotif. Nah, kita di sini nih, kita jaga kandang. Nah, kalau kemarin itu kan Bapak Dara. Hari Kalau yang ini beneran Dara nih. Tapi sorry, levelnya Apa? beda. Ini levelnya di atas. Oh. Levelnya di atas. Lagi? Atas ini. Oke, Kalau kita masih di bener. sini Oh, nih. iya, iya. Lagi? Ada siapa? Ada. Malu ah. Malu. Teria nggak apa sih? Deg-degan aku. Gak apa-apa, Teri aja. Buruan, Ayo. yuk. Di sini ada Wakil Menteri Koperasi Mbak Farida Fariha. Selamat datang Mbak. Selamat datang. halo Mbak. Maria, Mbak Jasmine, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, oren-oren kayak The Jack nih. Kayak baju oren. Iya, tapi kalian terlihat seperti batik kan saya biasa aja ya. Ya nggak apa-apa. Emang nggak ada di grup saya ya, nggak ada di grup. Mbak Farida apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Iya, Baik terima juga, kasih. Kak. Baik, Kita baik. Indeks ekonomi kita baik. kita baik sih. Apa? Oh gemeteran. Iya lah. Gemeter. Belum sarapan kali? Udah. Biasanya Tapi- kalau gemeteran lapar. Iya, tapi Ini soalnya yang di depan kita wamen. Biasanya kan kita doang bertiga ya. iya biasanya kita yeping aja sendiri. Sekarang jadi Ini kayak sama wamen. iya ada Mbak Wamen di sini, ada Mbak Wamen di sini. Takut. Bisa aja. Tapi ini kan girls to girls ya. Jadi Iya. kalau misalnya Mine belum tahu nih, ini Mbak Wamen udah jadi wakil menteri dan masih muda. Nyampe nggak pikirannya Mbak Mine nih? Saya masih basic aja. Oh dulu. masih basic Iya, aja. masih basic aja sebenarnya. Nggak begitu iya. yang gede banget. Sebenarnya tuh gue penasaran banget nih. Kalau misalkan kita kan pekerja biasa ya, biasa gitu jadi cewek. Pagi-pagi udah heboh, ya Bener. kan? Belum mandi udah manasin motor. Mau berangkat kerja nih. Oke, ini belum mandi nih. Terus sudah buka laptop dari bos tuh banyak tugas tuh Iya. kan. Mine. Mention banyak kan banyak. Gak cuma tuh. satu tuh. Iya tuh kan banyak. Udah gitu belum lagi harus nembus kemacetan. Belum makan, nyampe kantor asam lambung. Bener. Iya. Ya, di sini Padahal udah. kopi udah di tangan. Tapi ini polusi semua. Nah, kalau Mbak Wamen pasti beda. Kenapa tuh bedanya? Nggak mungkin dia pakai bit karbu berangkat ke kantor. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mine doang yang Bit karbu, oli belum diisi ulang. Tapi dulu juga pernah kita pakai bit karbu. Berarti berjuang. Zaman mahasiswa dan sama-sama. setelah mahasiswa pakainya bit hitam. bisa. Sama. Bit itu Sama. bisa. Bisa. Berarti gue bisa. Berarti Ya gue apa? Bisa apa? Wamen. Coba kita pengen gue tahu bisa nih, Wamen. Kita pengen tahu nih kalau misalnya sehari-harinya Mbak Wamen sama riwehnya nggak sama kita nih. Kalau hari-hari dan riwehnya malah lebih riweh sekarang daripada sebelum jadi wamen. Kenapa gitu Mbak? Karena pasti pekerjaannya numpuk dan banyak ya. Ya karena memang digaji negara untuk bekerja, tidak boleh bersantai-santai. Jadi beban pekerjaannya bertambah, apalagi mengawal program strategis nasional yang semua mata mengawasi, semua mata ingin ikut berkolaborasi. Jadi dan butuhnya adalah percepatan agar program ini segera berjalan dengan baik dan bisa memberikan manfaat. Akhirnya
waktu yang ada nih dimaksimalkan benar-benar untuk day to day progresnya apa. Nah itu pasti akan mempengaruhi hari-hari kita juga. Mungkin kalau tadinya saya hari ini harus keluar kota gitu. Cuman karena saya sudah berjanji sama Suara dan Tiga Darah, jadi saya kesini. Kalau jadi keluar kota biasanya subuh. Saya subuh sudah berjalan ke bandara. Iya udah Semakin jauh jaraknya semakin pagi. Terkadang subuh di bandara. Terkadang juga harus nggak sholat subuh karena harus di pesawat. Berarti gitu mana pernah ya? Itu gue sholat. Enggak maksudnya bukan ngomongin ibadahnya. Maksudnya kita jarang banget kayak subuh-subuh tuh udah di bandara. Berarti kan orangnya tuh sibuk banget. Sibuk banget gitu. Iya, tapi ya kadang kan kita juga pernah kan kayak keluar sholat kota. suka. Saya malah lebih santai sebelum jadi wamen. Masih bisa yoga, bisa pilates. Gitu. Sekarang nggak bisa Mbak. Waktunya yang agak susah. Oh iya, dan emang kalau kayak gitu kalau harus longgar kan agak malam. Tapi kan olahraga malam agak berbahaya kan. Gitu. Iya sih. Jadi ya akhirnya merelakan kebiasaan yang ya paling olahraga jalan kaki. Pilates malam-malam studio udah nggak ada yang buka ya. Iya, tapi kayaknya kalau bawa men yang minta mah bisa langsung dibuka. Kita mau nemenin studio sendiri. Iya, di sini aja kan ya. Jangan. Saya dong yang repot itu. Selain kesibukannya Mbak Wamen kan kita juga tuh kayak gini ya Mbak ya. Kalau misalnya kita cewek-cewek itu kadang suka ngiler nih Mbak. Lihat apa namanya cewek-cewek sukses secara karir tapi tidak melepaskan maksudnya sisi perempuannya. I mean kayak dia tetap terlihat cantik gitu kan. Maksudnya memperlihatkan kayak sangat-sangat merawat diri gitu. Nah kita suka kepo sama artis gitu kan, sama pejabat, apalagi posisinya Mbak Wamen ini kan ya hari-hari emang kayaknya kerjanya 24 jam gitu. Mau kasih ini dong Mbak tips merawat muka gitu, kayak gimana? Tapi jangan yang mahal Mbak, kita belum sanggup kita nih. Situ yang nanya megang-megang mulu. Itu maksudnya masih bisa menjaga karakteristik dari Mbak Farida. Kalau cantik kurang cantik apa berdua ini sudah sangat cantik dan awet muda. Itu dia. Tapi yang pasti apapun pekerjaannya, apapun latar belakang kita, apapun pekerjaan kita, apapun peran kita yang kita ambil di kehidupan kita, yang pasti yang pertama adalah harus menikmati. Harus enjoy. Meskipun dengan tekanan yang banyak gitu. Nggak usah di sisi kehidupan mana yang tidak ada tekanan? Orang nggak bekerja pun ada tekanan. Benar. Ya kan? Orang rebahan di rumah aja juga ada tekanan dari orang tua yang rebahan mulu, gitu kan? Jadi sisi kehidupan mana yang tidak ada tekanan? Gitu. Benar. Tapi yang terpenting adalah memanajemen agar tekanan itu tidak menekan diri kita, sehingga kita tetap menikmatinya. Oke. Gitu tipsnya. Jadi jangan kebanyakan overthink. Iya, dan dikit-dikit OVT nangis aja di kamar mandi kan. Wih, Mas, kalau itu personal. Tapi Mbak bener deh, nggak ada ini ya, maksudnya kayak perawatan tiap hari gitu kan. Kalau kita cewek riweh banget gitu. Ya perawatan dari tiap hari tetap ada. Satu, cuci muka pakai sabun kan. Kedua, ya sesekali kalau pakai masker. Ya yang di rumah aja karena sempatnya di rumah. Iya. Sempatnya di rumah. Pakai yang nyaman di kulit. Ya itu kulitnya lebih halus daripada kulit saya. Ini pasti lebih terjaga. Iya, ini mah kena lampu. Lebih terjaga. Tapi yang pasti emang istirahat ya. Oh iya. Istirahat. Berarti Mbak Farida nih self rewardnya apa ya? Iya, nah itu. Boleh nggak tuh Mbak Farida? Self rewardnya saya punya me time ya pasti. Me time kalau memang pengen lagi waktunya harus diistirahatkan. Kan yang tahu badan kita itu adalah kita, percaya nggak? Yang tahu badan kita itu adalah kita. Jadi jangan sampai merasa kita harus nge-push, nge-forcing banget ya gitu. Itu yang sering kali orang merasa bahwa oh saya punya tujuan nih, saya punya harus selesai segala macam. Akhirnya
ambruk. Itu sebelum sampai batas ambruk kita harus tahu, oh ini memang harus diistirahatkan nih, jadi harus diistirahatkan. Waktunya, ya yang termasuk diantaranya jaga makannya. Meskipun saya ini pemakan segalanya, Mukbangers. tapi at least ya harus ada sayur, ada buah gitu-gitu sih. Normal, saya nggak ada yang berubah dari sebelum wamen sampai jadi wamen. Bedanya ya memang ritme kerja. Terus yang dulu biasanya pagi masih bisa bersantai, sekarang nggak bisa kan gitu kan, harus masuk kantor, harus beraktivitas. Hal-hal begitu ya memang mau nggak mau harus trade off ya. Ada yang harus dikorbankan untuk kemudian mendapatkan sesuatu. Itu kan normal lah, manusia normal apapun. Iya, Mbaknya nih tim matcha atau tim americano? Nah, saya tim air putih kebetulan. Emang kita yang nggak sehat nih. Kita nih hidupnya kurang sehat nih. Gue sehat. Semenjak main sama lu aja. Gue ya. Iya. Berarti bener. Mbak datang ke kantor, nyampe kantor nggak ada kopi tuh? Saya nggak ngopi, ya sesekali aja. Oke. Kopi Gayo terbaik. Betul. Terus minuman yang lain agak-agak berkurang. Bukan berkurang, memang lebih banyak air putih. Iya. Mencoba untuk normal. Karena memang kata dokter gitu kan. Lebih sehat air putih sih, tapi Iya sih memang benar. Air putih. Emang kitanya aja. Kitanya aja dikit-dikit ngopi, dikit-dikit ngopi. Tapi bagus kok. Karena kekayaan kita diantaranya kopi kan. Jadi Betul. harus dikonsumsi sendiri, Benar. dinikmati. Saya mendukung. Agar petani kopi kita bisa selalu sejahtera. Ya, betul. Iya, jadi hari ini udah nih kita ngobrolnya, Udah. kita ganti mode serius ya. Oke, jadi hari ini tiba-tiba ada switch gitu. Iya, itu semua gimana? Ya udah, langsung aja, Mbak, kita mau nanya. Oke, Mbak kita mau nanya. Mbak, kita mau nanya Kayak gitu. Rame nih tentang Koperasi Merah Putih. Nah, cuman nih pasti ya jadi bahan Gen Z. Sorry, Iya. generasi kita emang gini Mbak, ini ya. kita maaf ya. terbuka aja, nggak apa-apa kan ya? Iya kan. Kita buka-bukaan ya. Iya. Biasa kalau ketemu cewek kan harus Ah, plong gitu. Betul. Iya, dari heart to heart. Heart to heart. Heart to heart. Mbak maaf ya. Tapi ini balik lagi. Tapi tuh sebenarnya apa sih yang bikin Koperasi Merah Putih ini tuh beda sama yang lain, dan kenapa ini tuh dijadikan sebuah motor ekonomi? Kira-kira gimana tuh Mbak Farida? Karena kan kita Gen Z tuh kayak ini apa sih? Gitu. Kita taunya sebatas koperasi sekolah, Mbak. Jajan di koperasi. Di pojokan ya. Betul. Kita kan belum Dekatnya ngerti. UKS. Bener lagi. Iya lagi. Bener lagi. Dekat ruang guru. Nah, gimana tuh Mbak Farida? Oke, kamu bertanya, saya menjawab. Benar. Ya kan? Oke. Jadi gini, sebenarnya kalau kita berbicara koperasi itu bukan sesuatu hal yang baru. Ya kan? Tadi juga sudah mengenal sejak kecil sudah ada koperasi. Koperasinya koperasi sekolah di pojokan, jualnya makanan-makanan ringan sama alat tulis. Betul. Ya kan? Iya. Yang dikenal sama Gen Z itu kan? Iya. Padahal sebenarnya para founding fathers, para pendiri bangsa ini mewariskan koperasi sebagai lokomotif ekonomi. Itu tidak sekecil itu makna koperasi. Koperasi itu adalah badan hukum, badan usaha yang berbadan hukum. Ya. Jadi dia bentuknya adalah badan usaha sama seperti PT, sama seperti CV, sama seperti firma, kan gitu. Untuk punya unit usaha untuk mendapatkan laba otomatis kan. Cuman bedanya kalau PT CV ini kan dia kepemilikannya berdasarkan saham yang dipunya. Mereka yang kapital atau modalnya semakin besar, semakin punya kuasa. Oke. Ya kan? Semakin menentukan. Tapi kalau di dalam koperasi, semua anggota dan pengurus ini memiliki kekuatan yang sama. Kan gitu. Nah, kalau dulu koperasi itu bersama Pak Hatta, para pendiri bangsa kita ini menginginkan negara ini dikelola dengan dalam bentuk ekonomi nasional itu
dengan 3 pilar penting. 3 pilar penting yang menyokong ekonomi nasional kita itu harusnya 1, BUMN, 2, swasta, 3, koperasi. Kan berarti harusnya koperasi ini harusnya canggih dan kuat dong. Menguasai sektor produksi, distribusi, industri, sektor pangan, sektor energi, kan gitu. Harusnya nih yang diharapkan oleh para pendiri bangsa kita. Tetapi kan ternyata ya itu tadi yang terjadi. Orang taunya koperasi adalah koperasi kantin sekolah. Koperasi simpan pinjam. Yang kita harapkan kan sama kayak di negara-negara luar sana yang tadi dia koperasi ini menguasai, memiliki media-media penting, media-media besar, menguasai rantai pasok pangan, menguasai energi, bahkan ada yang punya klub bola besar kan di luar negeri sana kan gitu. Di New Zealand ada yang koperasi itu memiliki produksi susu yang sangat dominan kan sampai diekspor ke negara-negara yang lain. Yang diharapkan para pendiri kita, pendiri bangsa kita tuh ini, koperasi itu juga sebagai pelaku ekonomi yang menggerakkan ekonomi dan itu sektor penting. Nah, karena dalam pelaksananya ternyata yang kuat hanya 2, yang satu ini cenderung di pojokan, malah sampai mendowngrade hanya sekedar koperasi simpan pinjam dan koperasi sekolah, maka kemudian hari ini Pak Presiden Prabowo sedang mengembalikan arah ekonomi bangsa kita ke arah ekonomi sesuai konstitusi. Jadi hari ini yang sedang dilakukan itu adalah melaksanakan ekonomi konstitusi sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 33. Yang bunyinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini kan berarti eksplisitnya ini koperasi kan. Harusnya dominan dong sebagai pengelola bangsa sumber daya alam yang ada di Indonesia kita ini harusnya semakin banyak dan besar yang dilakukan oleh koperasi. Tapi sekarang kan belum. Sehingga Pak Presiden punya konsentrasi untuk mengembalikan tata kelola ekonomi kita ini ke koperasi yang sudah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Apa bedanya koperasi sekarang dengan koperasi-koperasi yang dulu atau yang sehari ini ada? Koperasi-koperasi yang existing kita nyebutnya, yang sekarang ada koperasi simpan pinjam, ada yang tadi saya sebutkan koperasi yang ekspor ke luar negeri untuk ikan, ada koperasi-koperasi pengelola susu, ada koperasi tahu tempe, beribu macam. Di Kementerian Koperasi itu ada 139 ribuan koperasi existing. Koperasi-koperasi yang memang secara sukarela dibentuk oleh masyarakat sebagai badan usaha mereka, termasuk koperasi simpan pinjam itu tadi yang hari ini ada tuh, itu 139 ribuan. Apa kualitasnya baik? Sudah cukup baik. Tetapi faktanya belum begitu menguasai, belum sekuat BUMN, belum sekuat swasta. Padahal harusnya kan 3 pilar penting ini sama-sama kuat dong, kolaboratif. Kalau Pak Hatta bilang nyebutnya kooperativism. Jadi ngelola negara ini harus kooperativism. Antara BUMN, swasta dan koperasi ini harus bekerja sama-sama kuat, sama-sama mengambil peran untuk menguatkan ekonomi kita. Kan gitu. Nah, ini sedang dilakukan. Itu tadi koperasi existing. Nah, terus rame-rame koperasi Desa Merah Putih kan yang setiap hari muncul pasti di FYP kalian kan. Apa bedanya dengan koperasi existing? Kalau koperasi existing ini pembentukannya kan, kalau mau bentuk koperasi itu kan sesuai undang-undang perkoperasian itu sekelompok orang minimal, kalau sesuai undang-undang Cipta Kerja itu 9 orang berkumpul, kemudian ada membentuk ADART dan sebagainya, bersepakat membentuk badan usaha dalam bentuk koperasi, didaftarkan ke Kementerian Hukum. Nah, kalau koperasi Desa Merah Putih ini pembentukannya difasilitasi dan dibantu oleh negara. Apakah yang koperasi existing nggak dibantu? Ya dibantu dengan mengatur regulasi. Kalau kamu mau membentuk ya berkumpul, kumpulin modal, tentukan jenis usahanya, kamu pilih KBLI-nya, daftarkan ke notaris dibawa ke Kementerian Hukum, kan gitu. Bayar sendiri, notarisnya bayar sendiri, usahanya, modalnya dikumpulkan sendiri, anggota-anggota yang tadi berkumpul. Kalau koperasi Desa Merah Putih
ini pembentukannya difasilitasi oleh negara, maka diterbitkanlah tahun 2025 itu namanya Inpres Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Inpres nomor 9 tahun 2025 yang melibatkan hampir 18 kementerian dan lembaga. Tujuannya apa? Untuk melakukan percepatan pembentukan. Di desa-desa ini sekarang ini sudah ada hampir kurang lebih 83.000 badan hukum koperasi desa kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia yang dulu pembentukannya dibantu oleh negara. Kenapa negara harus hadir? Yaitu tadi Pak Presiden sedang mengembalikan arah ekonomi sesuai konstitusi. Jadi negara hadir untuk menguatkan koperasi. Jadi kalau protes, kok koperasi dibentuk oleh negara? Enggak, yang membentuk mereka, kami hadir untuk memfasilitasi, memudahkan. Pengurusnya, anggotanya, ADART-nya, semua siapa yang membentuk? Semua masyarakat desa. Kami hadir untuk memudahkan. Oke. Jadi yang punya koperasi Desa Merah Putih itu warga desa dan kelurahan, bukan kami, bukan negara. Negara hadir untuk membantu. Kenapa negara harus hadir? Yaitu tadi yang kembali ke awal, sedang mengembalikan arah ekonomi konstitusi agar koperasinya menjadi kuat. Kalau kemarin kan yang apa tuh? Mereka udah pada lulus ya, yang latihan itu. Oh, manajer itu berarti itu pertanda bahwa Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia itu udah resmi beroperasi, Mbak, hari ini. Nah, kemarin ada pelatihan manajer Koperasi Desa Merah Putih 1,5 bulan, dididik kedisiplinan, bela negara, terus kemudian manajerial perkoperasian, manajerial bisnis dan lain sebagainya. Itu dipersiapkan untuk membantu pengoperasionalisasian Koperasi Desa Merah Putih. Jumlahnya yang dilatih hampir kurang lebih 30 ribuan. Nah, ini kan pembangunannya sudah ada 19.000 yang pembangunan fisiknya sudah selesai nih 100%. Kalau tahapannya kan pembentukan kelembagaan yang jumlahnya sudah 83.000, setelah pembentukan kelembagaan adalah persiapan operasionalisasi, pembangunan dulu, pembangunan ini sesuai dengan Inpres 17 tahun 2025 dibangunkan. Kenapa harus dibangunkan? Koperasi yang lain kan enggak, kan gitu. Nah itu tadi, ini negara hadir untuk memfasilitasi para warga desa dan kelurahan untuk menghidupkan Koperasi Desa Merah Putih. Kenapa negara harus hadir? Ya tadi yang tadi saya jelaskan. Negara hadir untuk memfasilitasi Koperasi Desa Merah Putih ini dari pembentukan sampai operasionalisasi. Operasionalisasinya 2 tahun, dibantu oleh Agrinas, yang kemudian ada manajer sebagai pegawainya Agrinas yang nanti akan bertugas di situ, diperbantukanlah manajer untuk membantu mengoperasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih. Yang hari ini, yang kemarin perintahnya Pak Presiden untuk 1, menyalurkan barang-barang subsidi negara kan, jadi nanti gas, minyak kita, beras SPHP, terus kemudian pupuk subsidi, terus barang-barang subsidi negara, bantuan-bantuan alat pertanian, bantuan-bantuan sosial yang nanti kemudian akan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Kalau misalkan kita lihat di sosmed itu ya Mbak, maksudnya kan namanya juga Gen Z ya kan. Ya kan informasinya selalu sosmed ya. Pengguna medsos itu yang Gen Z tuh emang asal yeping gitu kan, asal yang apa nyentrik dikit komen, viralin, sebarin gitu. Nah salah satunya adalah soal titik ke si Koperasi Merah Putih itu. Mungkin dengan kehadiran Mbak di sini bisa ngejelasin gitu. Ada yang misalkan koperasinya kan waktu itu lagi rame tuh yang titiknya ada di gunung gitu kan, atau enggak di tempat yang sepi gitu, meskipun dari pihak pemerintah atau daerahnya tuh udah menjelaskan, tapi kan namanya juga Gen Z ya, terus aja ya ping sampai ada terakhir itu tuh di deket TPA gitu Mbak di suatu daerah. Nah mungkin Mbak bisa meluruskan gitu, mungkin ada pemerintah punya alasan tersendiri kenapa membangun koperasi itu di titik-titik seperti itu gitu. Yang pasti dalam proses pembangunan itu ada standarnya. 1, Koperasi Desa Merah Putih pembangunannya harus dilakukan di tanah atau aset lahan yang dimiliki oleh negara. Baik itu pemerintah desa
maupun kabupaten, pemerintah kabupaten kota, atau kementerian, lahannya kementerian, atau lahannya BUMN, ataupun lahan warga tapi yang sudah dihibahkan. Karena kan bangunnya ini pakai APBN kan, jadi lahannya atau tanahnya ini harus aset pemerintah, yaitu tadi yang saya jelaskan. Yang kedua, ukuran tanahnya harus 1.000 meter persegi. Karena bangunannya, ukuran bangunannya kan kalau lihat kan gede tuh, dan pasti nanti modern kan. Nah ini bangunannya itu 600 meter persegi, lahan yang dibutuhkan 1.000 meter persegi. Kepemilikannya yang tadi dijelaskan, ukurannya sudah, letaknya harus strategis. Nah, penentuan 3 titik ini tentu tidak tiba-tiba Agrinas bangun. Karena ya tadi saya bilang, Koperasi Desa Merah Putih ini adalah kepemilikannya itu milik warga desa. Karena pengurusnya adalah warga desa. Kakak-kakak cantik ini bisa loh jadi anggota atau pengurus koperasi kelurahan ya kalau tinggal di kota ya, di Jakarta. Menjadi anggota dan pengurus koperasi kelurahan Merah Putih. Karena semua warga negara Indonesia berhak menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih di mana dia tinggal, di mana dia berada. Nah, penentuan titiknya, kembali ke penentuan titiknya ini adalah satu, ketua pengurusnya. Kan di situ sudah ada kelembagaan, sudah ada ketuanya. Kan nanti mereka yang akan mengelola. Kedua, pemerintah desanya atau kepala desa. Kepala desa itu ex officio ketua Dewan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih. Ya kan? Makanya banyak yang viral-viral itu kemudian kepala desanya memberikan klarifikasi kan bahwa ini ya memang aset lahan yang sudah dipilih, aset lahan terbaik yang sudah dipilih berdasarkan keputusan bersama, baik masyarakatnya, anggotanya maupun pengurusnya maupun pemerintah desanya atau kepala desanya, yang kemudian dikoordinasi dengan Agrinas verifikasi. Apakah langsung dibangun? Ada proses verifikasi. Oh benar tanahnya milik desa, benar tanahnya milik BUMN misalkan. Oh benar bukan tanah antah berantah. Yang kedua, oh benar ukurannya sekian. Ketiga, benar ini memang sudah menjadi kesepakatan berbagai pihak yang tadi saya sebutkan. Barulah tahap ke selanjutnya. Gitu. Jadi tahapannya tidak serta-merta untuk yang tanpa desain atau tanpa perencanaan yang matang. Adapun standarnya sudah dilakukan. Adapun kalau kemudian ada 1-2 yang menurut masyarakat umum kok itu nggak masuk akal bagi masyarakat umum. Tapi kan sekali lagi ini yang memiliki adalah masyarakat desa setempat, ya kan? Masyarakat desa setempat menghitung, oh di sini layak dan ini terbaik dan ini nanti akan memiliki tujuan A, B, C, D, E dan yakin akan maksimal menjadi tempat pelayanan untuk anggota atau masyarakat desa di situ, ya jalan. Yang seringkali menjadi misinformasi itu kan masyarakatnya oke, tetapi ini menjadi viral di luar karena belum mengerti apa yang menjadi rencana para pengurus dan kepala desa Koperasi Desa Merah Putih yang ada di tempat tersebut. Yang ingin saya sampaikan, Koperasi Desa Merah Putih ini tidak hanya toko retail. Ya, jadi salah satu tujuan penting Koperasi Desa Merah Putih itu adalah satu, merapikan, membangun rantai pasok. Jadi kalau yang sekarang terjadi itu kan barang-barang sampai ke desa harganya sudah sangat mahal. Oke. Kenapa mahal? Padahal dari pusat produksinya harganya murah, harganya nggak segitu, tetapi sampai bawah sudah up-nya sekian persen karena rantai pasoknya panjang. Kalau rantai pasok panjang sama kayak kakak-kakak kalau pemberhentian, kalau perjalanan banyak pemberhentian, semakin banyak pengeluaran, ya kan? Berhenti di sini maca, berhenti di sini kopi, berhenti di sini es teh kan gitu kan? Sama distribusi barang juga sama. Semakin banyak rantainya, semakin panjang rantainya, semakin banyak pemberhentian dari si A turun lagi ke agen turun lagi sub agen turun. Nah ini semakin panjang rantainya,
semakin barang harganya nyampe ke konsumen. Setuju? Tujuh. Nah, yang sedang didesain adalah memperpendek rantai pasok. Agar apa? Agar barang dari pusat produksi nyampe ke masyarakat harganya lebih murah. Siapa yang nanti akan menerima manfaatnya? Masyarakat desa dan kelurahan, bukan saya. Masyarakat desa dan kelurahan. Kalau rantai pasoknya ini rapi, kemudian pendek, harganya lebih murah. Oke. Contoh LPG. LPG itu kalau dari Pertamina pusatnya itu nggak nyampe 15.000. Sampai pada konsumen berapa hari ini? Pernah beli gas nggak? Nggak pernah, pasti mama-mama cantik. 50. Ada yang 20, udah ada. Ada yang 20, ada yang 18, ada yang 25, ada yang 23, kan? Padahal ini barang subsidi negara. Yang harusnya ada titik maksimalnya sampai ke masyarakat. Nah, ini yang sedang kita rapikan agar penerima manfaatnya mendapatkan barangnya ready dan harganya murah. Itu satu sisi. Sisi yang lain, di tempat desa dan kelurahan, percaya nggak? Kita minum, kita makan, kita ngemil, kita pakai baju. Ini sumber produksi, bahan produksinya dari mana? Dari desa kan? Sampai minum air putih, mau minum matcha, mau makan apapun kan sumber daya utamanya kan dari desa, sumber bahan mentahnya. Semua dari desa. Nah, tetapi warga desa apakah sejahtera? Belum. Apakah sudah sejahtera? Belum. Karena apa? Barang-barang yang diproduksi di tempat mereka dikelola, manfaatnya bertambah nilainya, hasil produksinya tidak di desa itu. Contoh kecil, desa itu dia punya sebagai lahannya banyak yang jadi tempat nanam padi. Misalkan nih, nanam padi. Ada satu desa ada 500 hektar nanam padi, berarti kan bisa jadi lumbung desa. Harusnya di situ orangnya kaya-kaya dong. Karena dia punya produksi padi yang setiap orang pasti butuh makan. Tapi apakah semakin luas lahan pertanian akan semakin kaya warga desanya? Belum. Kenapa terjadi? Karena ketika mereka hasil panennya dikumpulkan, dibeli, diolah, tidak di desa itu. Pembelinya juga yang menentukan harganya. Tengkulak kan? Warga desanya yang sebagai petani, dia tidak berdaya, tidak punya bergen. Harusnya yang punya barang kan yang menentukan harga. Karena dia penguasa barangnya. Saya punya kambing, saya mau lepaskan harga seberapapun, ya tergantung saya. Kalau saya moodnya baik, ya tak kasih murah. Tapi kalau moodnya tinggi, tak kasih mahal kan gitu. Tapi kalau yang terjadi sekarang di desa-desa, mereka nggak punya bergen itu. Berapapun dijual. Sehingga yang penting laku aja. Yang penting laku, karena dia harus buru-buru, anaknya sekolah, harus butuh bayar, dia butuh lagi untuk ngelola, beli pupuk dan lain sebagainya. Sehingga dia nggak punya bergen. Nah, kenapa yang kemudian harganya di bawah kok murah tapi kemudian jadi beras premium jadi mahal? Harusnya kalau beras premium mahal, beras premium itu kan bukan ditanam di hotel kan? Iya. Ditanam di sawah yang sama kan? Tapi jadi premium harganya mahal, padahal petani jualnya murah. Iya. Keuntungannya di mana selisihnya? Di rantai ini tadi kan? Iya. Setuju? Setuju Kan? Sepakat. Sehingga yang banyak untung adalah para pemilik modal tengkulak tadi. Sehingga nggak heran kalau anak-anak muda, ya kan, lebih milih kalau dia punya uang, lebih milih jadi tengkulaknya daripada petaninya. Iya sih. Saya lebih milih beli, kan tak beli ya, 1 kilo sekian, dia tinggal ngitung margin, dijual lagi ke rantai selanjutnya tinggal ngambil margin, ditinggal lagi ke rantai selanjutnya. Ini rantai ini panjang karena banyak. Lebih baik main rantai ini daripada yang jadi petani nanam 3 bulan 4 bulan
masih belum tentu berhasil, ada hama, ada hujan, ada badai. Resikonya lebih tinggi, tetapi tidak berdaya. Harusnya yang paling untung, harusnya petani nih yang kaya-kaya. Kalau Pak Presiden bilang, harusnya petani itu liburannya ke luar negeri. Karena dia produsen itu penentu. Tapi yang terjadi kan enggak. Nah sekarang ini sedang ditata nih, rantai pasok dari barang atas ke bawah, ke masyarakat desa. Produk-produk masyarakat desa juga sedang ditata rantainya agar tambahan nilai dari produksi di desa itu ada di desa itu. Kalau memang mau dibuat premium, ya udah desanya yang mengelola, dari gabahnya ditanam, dikeringkan, digiling, dibuat premium, di packaging, itu di desa itu agar nilai tambahnya ada di desa itu. Kalau proses ini terjadi di desa itu, maka rekrutmen tenaga kerja di desa itu. Tambahan nilai yang tadi itu warga desa itu melalui Koperasi Desa Merah Putih, bukan para pemilik modal yang sudah sangat kaya-kaya. Iya. Berarti maksudnya kayak ini kan secara baiknya pemerintah tuh pengen bikin Koperasi Merah Putih ini tuh lebih dekat dengan para petani, iya nggak sih? Jadi secara maksudnya baiknya. Dia juga mau produksi tapi juga dapat untungnya ya sesuai dengan apa yang dia jual gitu. Betul. Kan, bukan tengkulak-tengkulaknya itu. Tapi Mbak, jujur deh Mbak, ini buka-buka nama kita nih. Kalau misalkan nih tengkulak selama ini meraup untung banyak gitu ya, terus hadirlah si koperasi ini, mereka pada protes nggak nih Mbak sama dengan keberadaan Koperasi Merah Putih mungkin yang selama ini yang nggak ada di kamera gitu, di TV-TV atau di manapun gitu? Sama gimana sih caranya Koperasi Desa Merah Putih ini tuh bisa relevan juga nih sama konsumen, apalagi kan perilaku konsumen yang udah terbiasa dengan kayak misalkan swalayan dan segala macam. Mungkin ada nggak sih Koperasi Desa Merah Putih ini udah mempertimbangkan hal-hal tersebut? Ya. Gimana tuh Mbak? Makanya kan kita mendrive, ya kan, mendampingi mereka, mendesainkan bisnis usahanya. Agar apa? Agar Koperasi Desa Merah Putih ini dilaksanakan, dikelola sesuai dengan pasar. Oke. Ya kan? Makanya gerai yang didesainkan, unit usahanya itu ada 7. 1, gerai retail atau sembako. Ini yang sering Koperasi Desa Merah Putih ini kayak Indo kayak ya kan? Yang merah itu kayak itu. Itu salah satu bagiannya saja. Oke. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu tidak seperti itu. Tapi itu bagian dari salah satunya. Makanya ada gerai sembako atau sebut retail kan, itu. Yang kedua ada gerai obat. Kenapa gerai obat? Ini kebutuhan dasar. Pak Presiden pingin masyarakat desa itu mendapatkan obat, fasilitas kesehatan itu dengan harga murah. Kenapa bisa harga murah? Yang tadi rantai pasoknya ini udah dirapikan kan, maka obat yang sampai di desa, kelurahan itu terjangkau oleh masyarakat. Apotek ya Mbak ya jatuhnya ya? Ya sejenis apotek, tapi ini gerai obat. Oh gitu. Beda. Ya kebutuhan sehari-hari lah. Oke. Gitu kan. Ketiga ada klinik desa. Kenapa sudah ada puskesmas tapi tetap butuh klinik desa? Kalau di Jawa terjangkau. Kalau di luar Jawa antara satu desa ke kecamatan jauhnya. Jadi minimal ada fasilitas standar di klinik desa itu sebagai kebutuhan dasar hidup. Lagi-lagi Koperasi Desa Merah Putih ini dihadirkan oleh Pak Presiden Prabowo, tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat desa. Kira-kira begitu. Terus kemudian ada gerai perkreditan mikro. Pak Presiden sudah perintah agar masyarakat desa ini jangan sampai mereka itu pinjem ke yang tadi tuh bank yang bunganya 1% tapi per hari. Ada Bang Emok itu Min. Nggak tahu kan nih, mainnya sama anak gang makanya. Ada tuh, jadi dia ngasih pinjaman gitu masuk gang-gang gitu ya Mbak ya? Oh ada. Ada nggak ini yang kalau misalnya di viral itu yang bawa kartu kuning gitu ya?
Dia bawa Bener kartu lagi. nih, kayak lu minjem ke gua, terus antar datanya ada di kartu kuning panjang gitu. Gak tahu. Dan si Bang Emok itu kan bentuknya orang. Heeh. Dia tuh setiap harinya dia tuh datang ke rumah-rumah yang punya pinjaman. Ya kalau misalnya, dan itu tuh emang skala kecil ya Mbak ya, Skala makanya kecil, tuh tapi aku- bunganya tinggi. Iya. Bunganya 1% mungkin, tapi per hari. Kalau sebulan berapa? Iya, 30%. Pak Presiden memerintahkan agar warga desa itu, ya karena mereka juga belum berdaya, kasihlah pinjaman dengan bunga maksimal 8%, kur kan. Sekarang kayak PNM kan, yang mekar itu kan maksimal 8%. Nah, Koperasi Desa Merah Putih juga sama, sebagai tempat akses pembiayaan warga desa dengan bunga rendah. Iya. Oke. Gitu. Terus kemudian ada logistik, maka dilengkapi dengan truk, mobil bak, motor 3 roda, itu kebutuhan untuk angkut barang agar satu desa dengan desa yang lain ini bisa saling bertukar barang sesuai dengan kebutuhan atau mengambil barang dari daerah lain. Terus kemudian yang ke-7 itu gerai potensi desa. Ini yang menarik. Kenapa tuh? Gerai potensi desa. Jadi setiap Koperasi Desa Merah Putih ini bisa mengembangkan unit usaha sesuai dengan potensi desanya masing-masing. Contoh, kalau di desa itu potensinya adalah yang tadi saya bilang, dia lumbung padi, maka lebih baik dia bikin penggilingan padi sehingga beras premium bisa diproduksi di situ, bukan dikelola oleh para perusahaan-perusahaan besar, sehingga nilai tambah dari produknya didapatkan di desa itu. Kedua, contoh potensi di desa saya ini karena daerah Bogor jadi punya mata air yang bagus, ya kan? Oke, berarti Koperasi Desa Merah Putihnya berpeluang nih bikin air minum, pabrik air minum dalam kemasan. Oke. Karena dia punya sumber daya air yang melimpah. Jadi yang bikin pabriknya adalah warga situ melalui Koperasi Desa Merah Putih, tenaga kerja yang bekerja di pabrik itu adalah warga desa. Kalau belum punya modal, modalnya didatangkan. Kalau belum punya teknologi, teknologinya didatangkan di desa itu. Kalau belum punya orang yang profesional mengelola, orangnya didatangkan ke situ. Tapi kepemilikan pabriknya kan warga desa itu di Koperasi Desa Merah Putih. Yang terjadi sekarang kan apa? Warga desa itu punya sumber daya air melimpah, tapi yang punya pabriknya Perusahaan besar, swasta. orang asing atau orang luar, orang yang punya modal datang ke situ bangun pabrik. Yang untung siapa? Pemilik modal. Yang jalannya rusak siapa? Warga desa. Warga desanya mungkin, tapi kan ada lapangan pekerjaan, iya. Tapi hanya sebagai pekerja. Tapi kalau dia maksimal mengelola potensi desanya, dia tidak hanya sebagai pekerja. Melalui Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan warga desa sebagai pemilik aset desa. Gitu. Jadi dari Jadi rakyat siklus. untuk Jadi pemilik kan. oleh rakyat. Jadi Pendek. betul. Jadi saya bangun pabrik air minum dalam kemasannya, yang bangun pemilikannya Koperasi Desa Merah Putih. Siapa pemiliknya? Ya warga desa. Nah, ini yang kita inginkan begitu. Jadi warga desa ya benar-benar memiliki dan berkuasa di desanya, bukan berkuasa ala preman, tapi memang benar-benar mengelola, memaksimalkan, mengeksplorasi Betul. sumber daya yang ada di desa itu untuk dikomersilkan menjadi sesuatu yang bertambah, nilai ekonominya bertambah, dan itu yang mendapatkan nilai tambahan nilai ekonomi ini adalah warga desa yang ada di situ. Iyalah, mereka yang capek. Mereka yang punya tanah, mereka yang punya kekayaan itu, ya kan? Ya seharusnya mereka yang berkuasa dan menguasai. Kalau mereka belum sanggup, Mbak, mereka secara SDM belum. Nah, ini tugasnya negara hadir untuk mendampingi mereka agar mereka bisa memetakan potensinya, memaksimalkan, mengolah sehingga bisa bernilai ekonomi yang tinggi. Sehingga kesejahteraan dan kemanfaatannya bukan orang luar yang mendapatkan, tetapi warga desa di situ.
Nah, ini yang sedang negara upayakan. Justru kita sangat menyayangkan kalau ada warga desa yang menolak kehadiran Koperasi Desa Merah Putih. Negara sedang hadir mendampingi mereka agar mereka berdaya, berkuasa di tanah mereka sendiri. Sehingga tantangan ke depan kan tantangannya ini kan bonus demografi nih. Tahun 2030 2045 kan usia produktifnya hampir 70%. Ya. Kalau ini tidak diberdayakan di setiap desa, maka yang terjadi adalah penumpukan pendaftaran lapangan pekerjaan di kota-kota besar. Kan orang lulus, anak dari desa dikuliahkan di kota, lulus. Harapannya orang tua kan pengennya, harapannya negara juga, mereka kembali ke desanya, memetakan potensi desanya, mengelola potensi desanya, menambahkan nilai ekonomi di desa itu. Tetapi yang terjadi sekarang kan mahasiswanya lulus, antri lapangan pekerjaan di kota-kota besar. Yang dulu di Bekasi sampai ada yang meninggal, ada yang pingsan, yang dibuka lowongan hanya 1.000, yang antri 30.000. Iya. Maka Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan agar pembukaan lapangan pekerjaan ini merata di desa-desa, bukan numpuk di kota-kota besar. Siapa yang akan menerima manfaat? Ya desanya, dia jadi pemilik potensi desanya, warganya setelah menimba ilmu pulang, dia memaksimalkan di sana, dapat pekerjaannya ya di desa-desanya sendiri, sehingga demografi tidak terpusat di kota-kota besar. Iya. Kalau Pak Presiden kan bilang pertumbuhan ekonomi harus 8%. Sedang berupaya ke 8%, sekarang udah 5,6. Nah, sedang 8% ini kan tidak hanya untuk kota-kota besar, tetapi merata karena hak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, hak mendapatkan barang murah, hak itu kan rata di setiap desa, punya hak atas kesejahteraan itu kan. Benar. Ini yang sedang diupayakan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Harapannya contoh daerah-daerah misalkan Bangka Belitung yang kaya akan timah, kan desanya kan daerah-daerah tambang itu, yang ngelola tambang ya anak-anak desa itu dong, bukan pemilik modal datang menguasai, alamnya rusak, setelah rusak habis digali dia pergi pindah ke daerah lain. Harusnya yang kaya warga desa itu. Makanya nanti anaknya disekolahkan sesuai dengan potensi dia. Oh, di sini potensinya adalah peternakan. Anakku tak sekolahkan peternakan. Pulang ke desanya jadi juragan ternak. Karena sudah punya ilmunya. Ilmu ketemu dengan potensi alam, jadilah pertambahan nilai ekonomi. Setuju? Setuju, sepakat. Nggak sepakat. Mudah kan? Analoginya sangat mudah dipahami. Berarti kan kalau misalnya kayak gitu Mbak, Gen Z itu bisa ikut berperan di Koperasi Merah Putih. Diajakin nggak sih kita Mbak sebagai kalangan Gen Z? Sangat. Saya bahkan keliling kampus. Saya keliling kampus untuk melakukan literasi koperasi termasuk KDKMP. Bahwasannya yang hari ini sedang kita lakukan itu adalah untuk mereka. Oke. Ya, oke. Kan ini proses nih, 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, kan proses operasi, proses persiapan. Yang namanya toko kan, kalau toko ya atau namanya pasar kan butuh pelanggan, butuh kepercayaan, butuh waktu untuk menata, berproses untuk membangun trust dari lingkungannya. Ini 1, 2, 3 tahun kan pasti berproses nih. Ketika mereka sudah selesai kuliah, mereka pulang, ini adalah milik mereka. Karena mereka warga desa situ kan. Maka kita sangat berharap Gen Z ini memahami secara utuh. Nah, kita berharap Gen Z ini merasa memiliki. Karena pada akhirnya nanti ini adalah bukan nanti, sekarang aja ini adalah milik mereka. Iya benar-benar. Iya sih, itu mungkin perspektif Karena kan yang harus kita lihat juga sih sebagai Gen Z ya. Koperasi itu udah nggak jadul satu gitu kan. Pemikirannya sudah tidak jadul, sistemnya sudah tidak jadul gitu ya, mengikuti juga perkembangan teknologi ya Mbak. Iya, maka di tata kelola Koperasi Desa Merah Putih itu ada namanya Simkopdes. Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih. Apaan tuh Mbak? Panjang banget. Sistem digital yang disiapkan oleh Kementerian Koperasi untuk melakukan pengawasan,
Jadi Oke. semua anggotanya dan pengurus itu terdaftar secara digital di situ. Administrasinya juga sama, transaksinya terdaftar. Kalau tadi kan bilang kan, Pak Presiden sudah kemarin bilang kan bahwa semua barang-barang subsidi negara harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Maka kita siapkan Simkopdes ini untuk nge-tracking. Jadi tahu negara hari ini menyalurkan 3.000 ton minyak kita. 3.000 ini masuk ke desa mana saja sih melalui Koperasi Desa Merah Putih, ini kita siapkan. Sehingga nanti tidak lagi ada yang namanya barang-barang subsidi negara yang tidak tepat sasaran. Oke. Tapi kalau Simkopdes ini ada untuk keluhan juga nggak sih, Mbak? Ya pasti banyak bukan banyak. Masyarakat desa yang belum terbiasa Itu digital pasti akan sangat effort. Dia harus dipaksa melek digital, harus punya akun, harus terdaftar, semua harus diupload, semua harus dicatat. Kalau dulu kan pembukuan, kalau koperasi dulu kan pembukuan manual. Iya. Sekarang mau nggak mau harus tercatat secara digital. Ini pasti tantangan. Tapi kan tugas kami di Kementerian Koperasi untuk mendampingi mereka bahwasanya digitalisasi ini bukan untuk membebani mereka. Ini bagian dari dorongan dari kementerian atau pemerintah untuk itu tadi mewujudkan koperasi sebagai pilar penting Betul. negara ekonomi nasional. Ya mau nggak mau harus digital karena memang sudah zamannya digital. Kita sedang mendorong agar koperasi ini dikelola secara transparan, akuntabel dan juga terbuka, sehingga sistem digital inilah mengawasi 80.000 kakak-kakak. Kan nggak mungkin Mbak Wamen ngeliatin berkas satu-satu kan, laporan keuangannya mana satu-satu kan, nggak mau 80.000. Jadi disiapkanlah digital. Ini dalam rangka kita sedang itu tadi tujuannya menguatkan tata kelola koperasi agar bisa bersaing dengan lembaga-lembaga yang badan usaha yang lain tadi, swasta, BUMN tadi yang kuat. Maka dari kami sendiri juga sedang berupaya untuk melakukan penetrasi itu. Koperasi harus dikelola secara profesional, akuntabel dan transparan. Yang kemudian ketika dikelola secara profesional, akuntabel dan transparan, berefek pada kepercayaan anggotanya tinggi. Ya kan? Kalau kita bisa ngelihat, transaksinya segini, uang simpanan saya sekian, kan kepercayaannya meningkat. Iya. Kepercayaannya anggotanya meningkat, maka kepercayaan publik diharapkan bisa naik. Kalau Gitu. kepercayaan publik tinggi terhadap koperasi, maka cita-cita yang tadi menguatkan kelembagaan koperasi sebagai pilar penting ekonomi nasional sejajar dengan BUMN dan swasta adalah bukan sesuatu yang mimpi belaka, tapi memang benar-benar bisa terjadi. Jadi itu ya gambaran jelasnya tentang Koperasi Desa Merah Putih. Iya, tidak gitu. sesederhana Koperasi Merah Putih Iya. itu tuh swalayan, enggak. Dan Jangan- banyak tantangan juga ya, Betul. apalagi dari perilaku masyarakatnya sendiri gitu. Kayak tadi kan Mbak Farida tuh sudah menyinggung soal tengkulak. Ini nih yang membandelnya. Ini yang mudah-mudahan dengan adanya Koperasi Merah Putih jadinya bisa dihilangkan gitu ya. Tapi ini sebelum closing ya Mbak ya, jujur ada gangguan nggak Mbak dari itu tengkulak itu selama ini? Wow. So far masih oke sih, Mbak Farida masih bisa berjalan dimanapun secara aman, nyaman. Ya itu kan seiring waktu ya, mereka menjadi tengkulak ya karena sistem kan. Sistem mungkin belum rapi sehingga ada kesempatan berbisnis di sisi itu dan lebih menguntungkan. Tapi yang sedang kita lakukan ini sedang merapikan sistem ekonomi kita nih, rantai pasoknya sedang dirapikan. Kalau ini kemudian rapi, mereka mungkin bisa mengambil peran lain yang kemudian sama-sama bisa hidup juga. Pada dasarnya jangan lupa tengkulak ini juga warga desa, warga masyarakat juga, bagian dari WNI juga, kan begitu. Tetapi kita berharap yang sejahtera ini tidak hanya tengkulak, tetapi para petani, pekebun, nelayan itu kan juga hidup sejahtera kan gitu. Jadi yang dicita-citakan semua warga negara mendapatkan kesejahteraan yang sama sebagai cita-cita para pendiri bangsa itu terwujud. Iya. Jadi tidak lagi yang kaya makin
Yang miskin ya miskin, terus miskin diturunkan. Betul. Tidak diturunkan dari bapaknya ke anaknya, tetapi angka kemiskinannya yang diturunkan harusnya kan itu. Nah ini yang sedang hari ini diupayakan oleh negara. Mungkin sebagai closing statement kali ya Mbak Farida, karena kan kita juga tadi udah dikasih banyak pelajaran tentang Koperasi Desa Merah Putih sebanyak dan sedetail itu sih dari Mbak Farida. Betul. Nah, kira-kira nih apa sih yang mungkin jadi harapan Mbak Farida dalam pencapaian apa yang paling pengen Mbak Farida tuh lihat dari Koperasi Desa Merah Putih? Yang pasti kami di Kementerian Koperasi, saya bersama dengan Pak Menteri, Pak Ferry Juliantono, meminta dukungan juga, meminta doa juga seluruh masyarakat agar operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih dalam beberapa bulan ke depan dan 1 tahun ke depan ini berjalan maksimal sesuai dengan yang kita cita-citakan. Ketika Koperasi Desa Merah Putih ini sudah berjalan, harapan yang kedua adalah benar-benar bisa memberikan manfaat dan juga memberikan benefit kepada masyarakat desa sebagai anggota koperasi, marga kelurahan sebagai anggota Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kalau dibilang apa sih tolak ukurnya Koperasi Desa Merah Putih? Apakah yang penting beroperasi? Apakah yang penting keuntungannya tinggi? Enggak hanya itu. Koperasi Desa Merah Putih ini dihadirkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa ukurannya? Sejahtera masyarakat itu 1, mereka mendapatkan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari itu gampang. Yang kedua harganya murah, ya kan? Kalau ada barangnya tapi harganya mahal, repot. Sama aja juga. Harganya murah tapi nggak ada barangnya, lebih repot. Maka Koperasi Desa Merah Putih ini ketika beroperasionalisasi diharapkan tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu tadi itu bisa tercapai. Selain juga menambah lapangan pekerjaan, ada SHU yang nanti dibagi ke mereka, bukan ke kita, dibagi ke mereka, memaksimalkan sumber daya desa yang itu tadi yang dijelaskan, itu bagian dari yang lainnya. Kami sangat berharap operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih ini berjalan dengan baik. Masyarakat desa, nah ini yang kita harapkan. Kita berharap masyarakat desa ini benar-benar merasa memiliki. Jadi saya ajak warga Gen Z, warga masyarakat desa dan kelurahan, ayo maksimalkan ini program baik yang memang diperuntukkan untuk kalian-kalian nih. Jangan sampai ketinggalan. Sudah diberi kekuasaan, kelonggaran fasilitas yang luar biasa ini, maksimalkan, miliki. Karena memang milik mereka, kami hadir hanya untuk memfasilitasi, memudahkan, ya kan, bisnis mana yang pembentukannya dimudahkan. Kemudian unit usahanya didesainkan. Rantai pasoknya didandani, diatur kan, dipandekkan, diatur. Modalnya dikasih. Kan dibangunkan fasilitasnya, alat transportasinya dikasih, pendampingan untuk peningkatan kapasitas agar bisa mengelola dengan baik dikasih. Ini kan semua dihadirkan nih ke warga masyarakat desa dan kelurahan. Jangan sampai karena misinformasi mereka menolak, tetapi karena ketidaktahuan. Sangat disayangkan. Kita berharap marga desa kelurahan ini merasa memiliki. Ketika merasa memiliki, mereka akan menjaga. Ketika sudah menjaga, mereka akan membesarkan. Besarkan unit usahanya, luaskan unit usahanya. Ketika ini besar dan dijaga oleh mereka, berarti negara nanti, makanya kan operasionalisasi oleh Agrinas itu kan 2 tahun kontraknya. Harapannya selama 2 tahun didampingi oleh kami, selanjutnya akan mandiri. Jadi pada intinya adalah ini modal bagus tau buat Gen Z. Iya, maksudnya gitu, biar Gen Z tuh juga ada suatu hal yang bisa diusahakan dengan sendirinya gitu loh. Betul. Pada intinya seperti itu. Belajar. Saya juga belajar, Mbak. Saya juga belajar loh ini, Mbak. Dan potensi desanya tidak hanya urusan, kalau tadi kan nyebutnya pertanian, perkebunan itu ya, tidak hanya itu, UMKM, Iya, benar. Ekonomi kreatif,
mereka bisa menjadi anggotanya. Oh, saya mau usahanya di unit usahanya ini, di sini adalah anak-anak kreativitasnya tinggi. Jadi ya nggak perlu pertanian, tetapi ekonomi kreatif yang dimiliki anak-anak desa itu atau anak kelurahan itu diskalakan di Koperasi Desa Merah Putih. Kalau sendirian kan berat. Tapi kalau ada 10 anak yang aktif di ekonomi kreatif, jadi unit usahanya Koperasi Desa Merah Putih kan jangkauannya lebih luas. Iya, betul. Dan jaringannya itu tidak hanya jaringan desa atau kabupaten. Ingat, 80.000 Koperasi Desa Merah Putih ini adalah satu sistem berjejaring. Desa yang ada di Papua berjejaring dengan desa yang ada di Bandung. Jaringan ekosistem ini ada sesuatu yang mahal. Katanya kan orang ordal mahal kan. Nah ini mereka orang ordalnya, jaringan desa ini ekosistemnya terbangun. Dan kita berharap ini bisa dimaksimalkan sehingga suatu saat di suatu desa kecil di Papua bisa berinteraksi langsung dengan koperasi yang ada di Bandung. Menyesuaikan, oh di sana punyanya barang A, di sini butuhnya B. Dia berinteraksi langsung sehingga nilai ekonominya bisa langsung bertransaksi. Iya. Betul. Ya kita sih sebagai warga juga ya Mbak ya, kita berharap kalau memang niatnya baik gitu ya, mudah-mudahan program ini juga berjalan ya kesalahannya minim ya gitu, dan benar-benar upayanya bisa terwujudkan gitu. Iya, dan ini juga pada akhirnya ya kita juga berusaha untuk menstabilkan ekonomi. Betul. Seperti itu. Nah, mungkin dari Teria gimana? Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dong. Ya Gitu. kita udah dapat insight yang detail banget nih langsung dari Wakil Menterinya yang ngurusin Koperasi Merah Putih, dan buat Gen Z yang lagi nonton mudah-mudahan bisa dapat insight baru. Betul. Dari Mbak Wamen soal Koperasi Merah Putih. Jadi nggak cuman nyinyir-nyinyir di sosmed gitu kan. Berhenti sejenak untuk menjelaskan ini loh upaya dari pemerintah untuk mensejahterakan semua masyarakatnya gitu. Biar iya. kita lebih produktif Betul. lagi. Betul Iya. sekali. Ya, Mungkin gitu deh. kalau misalnya teman-teman ada pendapat juga boleh komen di bawah sini. Komen di bawah Di sini. sini. Ya, oke. Mungkin itu aja kali ya Teh. Iya, terima kasih juga banyak, Mbak Mbak Farida. Wamen. Atas waktunya. Betul, Kalau atas misalnya waktunya. ada pelatihan lagi, ini Mbak Mine mau Aku mau ikut. Yel. Malu. Oke. Takut. Nah, itu dia. Sampai jumpa di 3 Darah selanjutnya. Bye.